Direktur Wen, di depan sepertinya ada longsor. Saya turun sebentar. Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Maaf, Tuan. Ada orang jahat mengejar saya di belakang. Mohon izinkan saya bersembunyi sebentar. Dasar gadis kurang ajar. Saya sudah menerima mas kawin dari Bos Kian. Malam ini dia akan masuk kamar pengantin. Sekarang dia kabur. Bagaimana kita harus menjelaskannya kepada Bos Kian? Tenang saja. Saya sudah menambahkan bubuk pelumpuh di makanannya. Dia tidak akan bisa lari jauh. Kalau begitu, kenapa masih berdiri bodoh di sana? Cepat cari dia. Coba lihat di sana. Ini. Hei, apakah ada orang? Apakah ada orang di dalam mobil? Apa yang kalian lakukan di dekat mobil saya? Salah lihat, Tuan. Jepit rambutnya jatuh di sekitar sini. Pasti dia tidak lari jauh. Ayo kita cepat pergi. Tenang saja, mereka semua sudah pergi. Usaplah air matamu. Terima kasih. Kamu diracuni? Tolong saya? Saya mohon. Mie Anda sudah siap. Anak manis sekali, terima kasih. Hai Nona cantik, mau kamu berikan mie-mu padaku? Dasar wanita jalang, sudah dikasih muka malah menolak. Jangan sakiti ibuku. Kamu lelaki dewasa, berani-beraninya menindas ibu dan anak tunggal. Apa kau tidak punya malu? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan melapor ke polisi. Baik. Awas kau. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga Bebe sudah melindungi Mama. Mami jangan khawatir. Setelah Bebe menghasilkan uang, kita bisa mencari ayah. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang berani menindas kita. Mami, aku pergi mengantar makanan dulu ya. Maafkan aku. Mama juga tidak tahu siapa ayahmu. Maaf semuanya, kami tutup lapak hari ini. Pergi. Pergi kalian semua. Jangan menghalangi di sini. Pergi. Apa yang kalian lakukan? Dasar pembawa sial dan perusak. Kau pikir bersembunyi di kota kami tidak bisa menemukanmu? Kalau bukan karena kau... Apa Tuan Kian akan membatalkan pembelian rumah seluas 200 lebih meter persegi itu, ha? Dasar perempuan rendahan yang tidak tahu malu. Kau mencari pria lain di luar sana, melakukan hubungan gelap, masih mau bersembunyi? Kau seharusnya mencari uang dengan benar dan segera mengganti kerugian rumah kami. Selama 7 tahun ini, semua uang yang aku hasilkan sudah kalian rampas habis. Apalagi yang kalian mau? Ma, kita tidak perlu banyak bicara, langsung saja geledah. Ini dia. Kalian tidak boleh mengambil uang ini. Bebe sebentar lagi harus sekolah. Ini adalah biaya sekolahnya. Kalian tidak boleh mengambilnya.
Pergi. Sekolah. Dia itu anak haram tanpa ayah. Dia hanyalah anak perempuan pembawa kerugian. Mau sekolah apa? Ma, lihat. Beberapa bulan ini bisnisnya bagus. Untung besar loh. Kalian mengambil warisan ayahku, masih belum cukup, dan sekarang kalian datang lagi untuk memeras aku. Mama, uang pengiriman makanan Mama sudah aku ambil kembali. Baik, ayah. Jangan mendesak terus. Aku akan membawa pulang cucu perempuan untuk ayah sekarang. Masih belum cukup? Direktur Wen, ini benar-benar seperti menggali kuburan sendiri. Dulu Anda mengarang cerita cucu perempuan berumur 7 tahun, hanya untuk menghadapi desakan pernikahan dari kakek Anda. Sepertinya sebentar lagi tidak bisa disembunyikan. Bulan depan, kami akan meminta uang lagi dari kalian. Jumlahnya harus 2 kali lipat dari bulan ini. Jika tidak, bersiaplah menanggung akibatnya. Menanggung akibatnya? Kembalikan uangku. Itu uang yang kutabung untuk mencari ayah. Apakah Bebe benar-benar tidak punya ayah lagi? Kalau tidak, mengapa mereka selalu mengganggu kita? Bebe punya ayah. Ayah Bebe pasti akan datang mencari kita. Benarkah? Orang ini sama persis dengan ayah yang kugambar. Mungkinkah dia ayahku? Wajah ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Mama, jangan-jangan dia adalah ayahku. Adik kecil, bisakah kamu membantuku memainkan sandiwara? Setelah urusan ini selesai, aku akan memberimu uang yang sangat besar, cukup untuk sekolahmu, dan juga dapat membantu ibumu menyelesaikan masalah dengan kedua orang tadi. Tuan, terima kasih. Tetapi ini adalah masalah keluargaku, jadi saya tidak ingin merepotkanmu. Paman, aku setuju. Janji kelingking, dicap, tidak boleh diubah selama 100 tahun. Halo Wen Yichen, kamu sebelumnya bilang padaku bahwa kamu sudah putus dengan ibunya anak itu. Sudah 7 tahun kamu tidak membiarkan orang tua ini bertemu dengan cucuku. Kali ini, kamu yang bilang bahwa kamu akan membawa pulang anak itu. Aku beritahu kamu, aku sudah memberitahu semua kerabat dan teman untuk datang menghadiri pesta penyambutan keluarga ini. Jika aku tidak bertemu cucuku, aku tidak akan pernah beres denganmu soal ini. Karung yang kupakai untuk menculik anak-anak sudah terkumpul 7 warna. Sampai sekarang, aku belum juga bertemu cucuku. Hei bocah nakal, apa jangan-jangan kau tidak mau pergi kencan buta, lalu sengaja menggunakan masalah ini untuk membohongiku, ya? Kau ingin membuatku mati karena marah, ya? Ayah, jangan khawatir, bukan itu maksudku. Aku sudah balikan dengan mantan pacarku, dia dan cucu ayah. Sekarang ada di mobilku. Aku akan segera membawa mereka kembali ke rumah lama untuk menemui ayah. Siapa namamu? Aku bernama Lu Beibei. Mulai sekarang kau bernama Wen Beibei. Kau adalah putriku, Wen Yichen. Anak pintar, coba panggil ayah. Ayah, Hei bocah sialan, berani-beraninya menutup teleponku? Kamu, cepat pergi dan beritahu dapur agar mereka menyiapkan hidangan sesuai selera anak-anak. Kue kecil yang manis ini, pangsit kecil yang gurih itu, siapkan masing-masing beberapa porsi. Jangan sampai ada yang kurang ya. Dan kalian berdua, cepat pergi ke mall untuk membeli mainan kecil yang disukai anak-anak. Selain itu, juga gaun putri. Kau pergi ke lantai 2 bereskan. Kamar yang menghadap ke selatan itu harus dipasangi. Kasur yang paling empuk ya. Lalu belikan beberapa boneka berbulu. Pergilah. Baik. Hehehehehe. Aku punya cucu perempuan. Cucu perempuanku akan segera kembali. Hahaha. Paman besar, jangan terlalu girang dulu. Cucu perempuan ini kemungkinan besar palsu. Sepupu sudah 7 tahun tidak membawa anak pulang. Dan kali ini, ternyata cucu perempuan, keluarga Wen kita sudah 18 generasi tidak memiliki anak perempuan. Aku khawatir, sepupu tidak ingin dijodohkan, jadi dia membohongimu. Benar, kakak. Anak-anak zaman sekarang, untuk menghadapi desakan orang tua, agar menikah, mereka berani menggunakan segala cara. Menurutku Yichen kali ini, pasti takut paman mengomel, makanya dia menyewa seorang anak untuk mengatasinya.
Kalau dia berani menipuku dengan anak itu, akan kupatahkan kakinya. Mama. Mama seperti bidadari. Bebe juga sangat cantik. Bei, ulangi apa yang baru saja ayah katakan padamu. Aku ingat, katakan saja. Aku ini putrimu. Namaku Wen Bei. Selama tahun-tahun ini, itu karena ibu tidak ingin kembali bersama ayah. Makanya aku tidak pulang menjenguk kakek. Tuan Wen, uang yang Anda sebutkan sebelumnya, setelah semua ini selesai, apakah Anda benar-benar akan memberikannya kepada kami? Saya sangat membutuhkan uang ini untuk membayar biaya sekolah Bei. Tenang saja. Asal kau bisa membuat ayahku senang. Uang itu akan segera kuberikan padamu. Paman Wen, tidak, ayah. Anda tenang saja. Aku pasti akan bekerja sama dengan baik. Aku jamin tugas ini akan selesai. Anak pintar. Asal mendapatkan uang itu, aku bisa tetap tinggal di kota dan terus mencari ayah. Tapi aku sangat berharap Paman Wen adalah ayahku. Wah, dia benar-benar membawa seorang anak pulang? Dan aktingnya cukup meyakinkan? Bu, ini pasti anak palsu yang dia sewa? Mana mungkin? Sepupu punya kemampuan seperti itu. Lagi pula dia perempuan. Keluarga Wen kita tidak punya gen melahirkan anak perempuan. Berani-beraninya dia menipuku. Harta keluarga Wen ini, aku benar-benar tidak bisa memberikan semuanya padanya. Ayo. Ayah. Bocah kurang ajar, jika kau benar-benar berani membawa cucu palsu untuk menipuku, aku akan... Kakek, akhirnya aku bertemu denganmu. Kakek, akhirnya aku bertemu denganmu. Aduh, cucu perempuanku tersayang. Biar kakek lihat baik-baik. Astaga, alis dan matanya benar-benar terlihat bersemangat. Dia ada kemiripan dengan ayahmu. Oh, tidak. Dia 100 kali lebih cantik darinya. Benar. Ayah, ini berkat menantu perempuanmu yang cantik rupanya. Bagus hehehe. Kakak ipar, jangan sampai Anda tertipu. Gadis ini sama sekali tidak mirip dengan keluarga Wen kita. Pasti sepupu sengaja mencarinya hanya untuk membuat Anda senang. Wen Dingxiu. Oh, ini pasti menantu keponakanku. Dia terlihat cukup anggun dan cantik. Putri dari keluarga mana? Bagaimana dia bisa mengenal Yi Qian kami? Nenek kedua, nama saya Wen Bei. Saya adalah cucu keponakan Anda. Anak kurang ajar ini masih ingin berkerabat dengan keluarga Wen? Lihat dulu latar belakangmu. Apakah pantas jadi cucu keponakanku? Bei, sini. Datang ke kakek. Aduh, astaga. Kakek sudah menyiapkan kue-kue yang enak untukmu. Jangan berdiri di depan pintu. Masuk ke dalam. Silakan. Paman, silakan. Ayo kita pergi. Mama, jangan gugup. Ini seperti saat kita bermain rumah-rumahan. Selama kita bekerja sama dengan baik, kita pasti bisa menyelesaikan tugas ini. Memang Bei kita yang paling berani. Mama harus belajar darimu. Asalkan kita mendapatkan uang, kita bisa tetap tinggal di kota dan melanjutkan pencarian ayah. Mencari ayah? Ya, ayahnya dulu bekerja di kota, kemudian kami terpisah. Kami ingin tetap tinggal di kota untuk terus mencari kabar tentang ayahnya. Ternyata mereka mencari suami yang hilang. Ibu dan anak ini hidup dengan susah payah. Pria itu benar-benar tidak bertanggung jawab, meninggalkan istri yang baik dan putrinya. Ayah. Aduh, bagus sekali. Akhirnya saya bisa melihat Yi Qian dari keluarga Wen menikah, dan saya mendapatkan cucu perempuan satu-satunya dari keluarga Wen. Lihatlah, keluarga yang terdiri dari 3 orang ini sungguh harmonis. Paman, kakak sepupu tiba-tiba membawa seorang gadis kembali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya. Pasti palsu. Hei, kenapa harus peduli sebanyak itu? Lihatlah cucu perempuan saya ini, dia cerdas dan menyenangkan. Hei, yang penting saya suka. Aduh, Paman. Sini. Cepat kemari ke kakek. Aduh. Oh, sayangku yang manis. Keluarga Wen telah menantikan selama 18 generasi. Baru sekarang seorang gadis seperti ini hadir. Astaga, Bebe ini benar-benar lucu. Bei. Kakek sudah menyuruh orang pergi membelikan mainan kesukaanmu. Apapun yang kamu mau, kakek akan membelikannya untukmu. Terima kasih, kakek. Kakek baik sekali. Aduh, Bebe, saya sungguh penurut. Aduh, Bebe, kakek akan mengajakmu melihat kamarmu. Ayo. Ya. Ayo. Pegang tangan kakek. Ayo kita pergi melihat kamar. Bu, apa ini? Ini adalah rambut anak nakal itu. Nanti akan dilakukan tes DNA
untuk Yiqian. Setelah hasilnya keluar besok, saya akan di jamuan pengakuan keluarga, langsung membongkar kedok ibu dan anak ini di tempat. Saya sudah mencari tahu latar belakang wanita itu. Dia hanya datang dari desa, hanya mencari nafkah dengan berjualan di pinggir jalan. Anak itu hanyalah anak haram, bahkan tidak tahu siapa ayah kandungnya. Wah, ini kabar baik sekali. Kau beritahu Dr. Wu, suruh dia mengawasi dengan saksama. Begitu laporan tes DNA keluar, langsung kirimkan pada kita. Aku ingin lihat saat pesta pengakuan anak itu, dengan semua kerabat dan teman-teman hadir, bagaimana Wen Yiqian bisa menutupi kebohongannya. Tidak disangka anak ini ternyata benar-benar putri kandung Direktur Wen. Keluarga Wen tidak punya keturunan pria selama belasan generasi, dan ini adalah satu-satunya anak perempuan. Jika Tuan Besar tahu ini, pasti dia akan senang sekali sampai bertepuk tangan. Aku harus menyerahkan laporan ini langsung ke hadapan Tuan Besar, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Bei, kok belum datang juga? Tuan Besar, Tuan, dan Nyonya sudah datang. Itu adalah istri Direktur Wen dan putri kecilnya. Lihatlah aura dan penampilannya, jelas dari keluarga terpandang. Pasti istri Direktur Wen dulu hamil dan pergi, lalu Tuan Wen mengejar cintanya sampai mati-matian. Makanya terjadi momen pengakuan keluarga hari ini. Cih, keluarga terpandang apaan? Mengejar cinta sampai mati-matian apaan? Kebanyakan nonton drama pendek ya. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Maaf, aku tidak terbiasa memakai sepatu hak tinggi. Tidak apa-apa. Pegangan saja padaku. Bos ini cukup perhatian ya. Aneh. Melihatnya sedekat ini, rasanya sangat familiar. Dan juga nada bicaranya ini, di mana aku pernah melihatnya ya? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Hei, Bei, sini. Datang ke kakek. Kakek, aku merindukanmu. Oh, cucuku yang manis. Biarkan kakek melihatmu baik-baik. Apa kamu bertambah tinggi beberapa hari ini? Kakek, ini adalah hadiah pertemuan dari Bebe untuk kakek. Ini adalah gambar yang Bebe gambar sendiri. Semoga kakek suka. Kakek suka? Kakek suka. Kakek, Bebe juga menggambar banyak cucu perempuan untuk kakek. Semoga keturunan kakek banyak. Terima kasih, Bebe. Kakek sangat menyukai hadiah ini. Anak kecil ini benar-benar mengerti apa yang diinginkan kakek besar. Dia tahu kalau kakek Wen sangat mendambakan cucu perempuan. Dan dia sengaja menggambar sebanyak ini. Bebe benar-benar anak yang baik dan penuh perhatian. Bebe sangat pintar. Andai saja dia adalah cucu kandungku, alangkah baiknya. Direktur Wen, apakah pesta penyambutan keluarga di kota ini selalu semewah ini? Begitu banyak hidangan, aku bahkan belum pernah melihatnya. Ya, ambil saja apapun yang ingin kamu makan. Tidak perlu sungkan. Cucu yang baik, benar-benar manis. Mama, aku akan makan bersamamu. Kalau tidak, kamu akan sendirian. Bebe benar-benar anak yang baik. Kenapa orang kota suka makan mie yang belum matang, ya? Mama, mungkin saja enak. Bebe ingin mencobanya? Mom. Ayo. Maham. Awalnya aku kira wanita ini adalah putri dari keluarga terpelajar, ternyata dia bahkan tidak tahu etika dasar. Makan spaghetti sambil jongkok. Apa dia pikir ini di desa? Bahkan staf kebersihan di rumah kami tahu cara menggunakan garpu. Mana mungkin dia sebegitu, tidak punya aturan. Sifat kemiskinan yang mendarah daging itu tidak akan pernah bisa diubah. Meskipun mengenakan pakaian seindah apapun, dia tidak akan pernah menjadi bagian dari kalangan atas. Cepat atau lambat, dia akan menunjukkan kekurangannya. Mama, apakah mereka sedang menertawakan kita? Apa kita melakukan kesalahan? Tidak. Bebe tidak melakukan kesalahan. Ini salah Mama. Karena tidak mengajarimu tata krama kota. Sehingga membuat Bebe merasa tidak nyaman. Sok dekat dengan rakyat jelata, padahal cuma tidak punya tata krama saja. Bebe, sumpit kita sendiri lebih nyaman digunakan. Tidak seperti beberapa orang ini yang hanya tahu menjilat orang luar. Ayah,
Kakek, Nak, kemarilah. Makan banyak sayur ya. Hehehehe. Benar. Sumpit dari negara kita memang lebih nyaman digunakan. Betul. Apa yang dikatakan tetua itu benar. ayah, mengapa tadi mereka menertawakan kita, tapi sekarang mereka bilang cara makan seperti ini bagus. Kenapa mereka berubah secepat itu? Karena Bebe tidak salah, dan kita juga tidak salah. Terkadang, orang-orang akan merasa orang lain berbeda, lalu menertawakan mereka, tetapi saat mereka tahu bahwa orang berkedudukan tinggi juga berbeda, mereka akan mengubah sikap. Kamu hanya perlu ingat, selama kamu melakukan hal yang benar, kamu tidak perlu takut melakukan apapun. Hari ini, seharusnya adalah pesta perkenalan keluarga Wen kita. Seharusnya kita tidak membicarakan hal-hal yang merusak suasana. Namun ada beberapa hal, demi keluarga Wen, aku tetap harus mengatakannya. Anak ini, sama sekali bukan keturunan keluarga Wen kita. Keluarga Wen kita tidak punya gen untuk melahirkan anak perempuan. Katanya putri dari keluarga terpandang, padahal hanyalah seorang wanita desa dari kampung, belum menikah, sudah melahirkan anak. Sekarang bahkan ayah dari anaknya, siapapun tidak ada yang tahu, dia ingin menggunakan anak ini untuk mendekati keluarga Wen kita. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Tidak ada kesalahpahaman. Saya sudah mengambil rambut anak ini dan melakukan tes DNA dengan Yikian. Hasilnya akan segera dikirim. Nanti, saya lihat bagaimana kalian, ibu dan anak ini, bisa berpura-pura lagi. Saya sudah menghubungi ibu tiri dan kakakmu. Mereka sekarang sedang dalam perjalanan ke sini. Nanti kita akan tanyakan kepada keluarganya, apakah dia belum menikah, tapi sudah melahirkan anak. Mama, jangan takut. Paman bos tidak apa-apa, kan? Kenapa mereka memarahi Mama? Ternyata Bebe benar-benar bukan cucu saya. Kenapa anak sebaik ini bukan cucu kandung saya? Aduh, paman besar. Dia sama sekali bukan cucu kandung paman. Yichan sengaja mencari mereka untuk menipu paman, hanya agar paman senang. Jika paman masih melindungi mereka sekarang, maka harga diri keluarga Wen akan benar-benar hilang. Sepupu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini secara diam-diam? Kamu kurang ajar sekali. Kamu berani membohongi saya untuk masalah sebesar ini? Saya selalu berpikir, saya benar-benar punya seorang cucu. Ayah. Kamu masih punya muka untuk menjelaskan pada saya? Mama, apakah Paman bos kesakitan? Apakah Paman bos dipukul karena saya? Bebe tidak melakukan kesalahan, Mama yang salah. Seharusnya tidak menyetujui sandiwara ini. Ayah baik-baik saja? Perlu panggil dokter? Mama, kita sepertinya telah mengacaukan segalanya. Kakek tidak akan kenapa-kenapa, kan? Cih, dasar kau barang rendahan. Kau ini wanita desa yang punya anak tanpa menikah? Masih ingin memanjat keluarga Wen yang terhormat? Jangan terlalu banyak berhayal. Cih, dasar kau tidak tahu malu? Jangan keras kepala, laporan tes DNA akan segera dikirimkan. Begitu bukti diletakkan di depan kalian, kalian berdua, ibu dan anak, tidak akan bisa lepas begitu saja. Tuan Besar melihat laporan ini, pasti akan meredakan amarahnya. Aduh. Saya sudah menunggu siang dan malam, hanya mengharapkan ada cucu di depan saya, menemani saya berbicara sedikit. Tetapi ternyata hasilnya palsu. Kakek. Ayah. Aduh, Paman Sulung, saya sudah bilang dari dulu, dia bukan cucu kandung Anda, tapi Anda tetap tidak percaya. Anda pikir Yikian tidak akan membohongi Anda? Sepupu, Anda juga. Masalah sebesar ini bagaimana Anda bisa mengelabui Paman Sulung seperti ini? Lihat saja betapa marahnya kakek ini. Kakak ipar, jangan sampai Anda jatuh sakit. Hah? Ini juga salah Yichian? Terlalu ceroboh. Semua gara-gara ibu dan anak ini, sangat pandai berpura-pura. Dasar anak tidak berbakti. Seumur hidup saya, hanya mengharapkan seorang cucu perempuan, Anda malah membohongi saya dengan hal semacam ini. Apa Anda baru puas jika membuat saya mati karena marah? Hah? Direktur Wen kali ini benar-benar ceroboh. Membohongi siapa saja boleh, tapi malah membohongi kakek yang paling menyayanginya. Benar sekali. Meskipun mencari seseorang untuk berakting, seharusnya mencari yang lebih pantas. Kenapa mencari wanita dari desa, yang bahkan tidak mengerti etika dasar? Ini jelas-jelas membiarkan orang melihat kelemahan, kan? Mama, mari kita pergi. Orang-orang di sini tidak menyukai kita. Ahem. Sudah lama saya tahu, orang bodoh seperti kamu, mana mungkin punya aura anak keluarga Wen? Cara berbicara dan bertindak, semuanya menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Dengan keluarga Wen, benar-benar tidak setara. Masih mau mengaku sebagai cucu keluarga Wen. Dua penipu, masih berani menipu keluarga Wen? Tunggu saja, sebentar lagi, aku pasti akan membuat kalian semua dikirim ke penjara, biar kalian tahu akibatnya menipu orang.
Mama, aku tidak mau dipenjara. Diam. Cukup. Kau sedang pamer kekuatan kepada seorang anak. Untuk apa? Paman besar, kenapa paman masih membela mereka berdua? Aku sudah bilang dia itu bukan cucu kandung paman lagi. Aku sudah melakukan tes di rumah sakit. Laporannya akan segera dikirim kemari. Laporan tes sudah keluar, Tuan. Tuan. Ah, Paman besar, lihat kan, ini adalah hasil tes DNA antara Yikian dan anak ini. Paman lihat saja, paman akan tahu apakah yang kukatakan itu benar atau tidak. Bagaimana dengan paman? tidak benar. Dr. Wu jelas mengatakan hasil laporannya adalah anak kandung. Kakek pasti sangat senang melihatnya. Reaksi saat ini justru seperti terkejut. Paman, saya benar, kan? Anak ini sama sekali bukan bagian dari keluarga Wen kita. Lapor polisi. Tangkap ibu dan anak ini untukku. Bibi, sepupu, kalian jangan keterlaluan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Lujia dan Beibei. Jika kalian punya masalah, hadapi saja aku. Yichan, kau terlalu polos. Orang lain sudah menipumu. Kau bahkan membantunya menghitung uang. Diam. Kakek, apa yang tertulis di laporan itu? Apakah anak itu benar-benar putri kandung Direktur Wen dan cucu kandung Anda? Dasar kau anak gua ngajar. Berlututlah di hadapanku. Mungkinkah laporannya salah? Atau ada masalah dari pihak Dr. Wu? Kau membohongi aku tentang hal lain masih bisa dimaafkan? Masalah sebesar ini, kau berani menyembunyikannya dariku? Apa kau pikir aku hidup terlalu lama dan ingin membuat aku mati karena marah? Ayah, saya sudah lama mewarisi perusahaan. Semua dana grup Wen ada di saya. Membuat ayah jatuh sakit atau kenapa-kenapa, tidak akan ada gunanya bagi saya. Ayah, saya sudah lama mengambil alih perusahaan ini. Semua dana keluarga Wen ada di tangan saya. Apa untungnya bagi saya? Jika saya membuat ayah sakit parah? Kau. Aduh. Yichan, jadi kau mengakui telah membohongi ayah? Kakak sepupu, puluhan ribu orang di perusahaanmu mengandalkanmu untuk makan. Jika kau bertindak seperti ini, orang-orang di bawahmu pasti tidak akan patuh, kan? Menurut saya, cepat atau lambat, harta keluarga Wen akan menjadi milik kami, keluarga kedua. Kenapa? Apakah sepupu ingin mengelolanya menggantikan saya? Dasar anak kurang ajar. Lihat saja, hari ini saya akan memukulmu sampai mati. Kakek, paman bos. Hanya ingin membuat kakek senang. Jika kakek masih marah, pukul saja saya. Baik-baik. Kalian semua dengar? Dia memanggil Wen Yikian, paman bos. Apa artinya ini? Dia disewa oleh Wen Yikian. Jika Beibei benar-benar putri saya, itu cukup bagus. Beibei, katakan padaku, kenapa kau bukan cucu kakek? Alangkah baiknya jika kau benar-benar cucuku. Paman besar, kenapa paman selalu melindunginya? Dia bukan cucu kandung paman. Tapi, ketika saya melihat Beibei, saya merasa sangat akrab dengannya. Bagaimana jika laporan itu palsu? Jika dia benar-benar cucu saya, bagaimana ini? Tuan Besar, tolong perhatikan baik-baik laporan ini. Jangan salah paham, laporan ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Anda lihat baik-baik laporan ini. Jangan salah paham, laporan ini berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Aduh, pergi sana. Aduh, Tuan Besar. Aduh. Beibei. Bahkan jika Beibei bukan cucu kandungku, lalu kenapa? Aku sudah menyayanginya seperti cucu kandungku sendiri. Katakan. Hah? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ke keluarga Wen kami? Apa kau mengincar harta keluarga Wen kami? Kalau kalian ada masalah, hadapi saja aku. Jangan berani-berani mengganggu putriku. Hadapi saja aku dalam semua masalah ini. Memang aku datang untuk menghadapimu. Jangan pikir karena Yichan melindungimu, aku tidak berani menyentuhmu. Mama, sakit ya? Coba saja kau berani menyentuh mereka. Memangnya kenapa kalau aku menyentuh mereka? Kakak sepupu, apa paman besar benar-benar akan memukul ibu? Hanya karena ibu dan anak ini? Kau. Paman besar, lihatlah dia. Kalian semua tidak boleh saling memukul. Kakak ipar besar, dia saja bukan cucu kandungmu, kenapa kau melindunginya? Kau Kenapa? Jika mereka bukan bagian dari keluarga Wen, kalian semua boleh memukul mereka sesuka hati?
Kalian tidak melihat, mereka hanyalah ibu dan anak tanpa perlindungan, betapa menyedihkan. Apa kalian tega melakukannya? Aduh, masih saja menyebut ibu dan anak yang menyedihkan? Perempuan tak tahu malu ini, jelas-jelas datang untuk menipu uang keluarga Wen kita. Anak itu, entah anak dari pria jahat mana. Hei. 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 Anak itu, entah anak dari pria tidak jelas yang mana. Apakah yang dia katakan semuanya benar? Atas dasar apa kalian menuduhku seperti ini? Kenapa kalian harus memaksaku seperti ini? Menuduh? Kalau begitu, coba katakan, ayah dari anak itu ada di mana? Dia bahkan tidak tahu di mana ayah anaknya. Dia itu hanyalah seorang wanita yang berkeliaran dengan pria lain. Anaknya tidak lebih dari seorang anak haram. Aku tidak akan membiarkanmu berbicara seperti itu tentang anakku. Anakku punya ayah, hanya saja. Hanya saja dia sedang tidak di sisi kami saat ini. Oh, tidak di sisi kalian? Alasan yang sangat payah? Siapa yang akan percaya? Bukan begitu. Kalian semua jahat. Tunggu saja sampai aku menemukan ayah. Dia pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Masih mencari ayah? Apa kau tahu orang macam apa ayahmu itu? Hah? Mencari ayah, ya? Aku tahu. Ayah bekerja keras di kota, hanya untuk membiayai sekolahku. Ibu bilang, ayah adalah orang yang paling bertanggung jawab. Dia sangat baik padaku dan ibu. Dia datang bekerja di kota, hanya ingin kami memiliki kehidupan yang lebih baik. Benar? Apa yang dikatakan Bebe benar? Aneh. Kenapa setelah mendengar perkataan Bebe itu, hatiku jadi merasa sangat sedih? Bei benar-benar anak yang baik dan pengertian. Meskipun masih sekecil ini, dia sudah tahu bagaimana melindungi ayah dan ibunya dan memahami kesulitan mereka. Hembah. Kalau kau benar-benar cucu kandungku, kakek pasti akan tertawa dalam tidurku. Justru kau, dasar anak tidak tahu diuntung. Lihat apa saja yang sudah kau lakukan. Cepat berlutut sekarang juga. Ayah, kenapa ayah memukulku? Kenapa aku memukulmu? Hah? Jika bukan karenamu, yang membawa ibu dan anak itu ke keluarga Wen, apakah semua masalah ini akan terjadi? Dasar anak durhaka. Yo, paman besar. Kakak, kau baik-baik saja? Apa perlu panggil dokter? Duduklah. Tunggu sebentar. Ini milikku. Aku masih membutuhkannya. Tuan Besar, sudah ketemu? Dr. Wu berpesan, ia harus menyerahkan laporan tes DNA ini langsung ke tangan Anda. Coba Anda lihat baik-baik. Astaga. Di saat kritis seperti ini, lihat apa? Kakak, kau baik-baik saja? Apa perlu memanggil dokter kemari? Ampai. Dasar anak durhaka, cepat berlutut. Mas, paman sudah setua ini? Kamu tidak merawatnya dengan baik. Itu sudah cukup? Tapi kamu malah membuat masalah yang mengganggunya setiap hari. Aku sampai tidak tahan melihatnya. Yi Qian, kamu minta maaf baik-baik kepada ayahmu. Lalu, kirimkan ibu dan anak yang menipu uang di keluarga Wen ini ke kantor polisi. Maka masalah hari ini sudah selesai. Kamu tidak boleh membuat kakek marah lagi. Bu, kenapa ibu masih membelanya? Tenang saja. Dia tidak akan tega mengirim ibu dan anak itu ke kantor polisi. Lihatlah tatapan matanya. Jelas, dia sudah menaruh hati. Aku mengerti. Begini, dia akan melindungi ibu dan anak itu dan menentang paman. Dengan begini, paman akan lebih sedih lagi. Siapapun, kirimkan para penipu yang masuk keluarga Wen ini ke kantor polisi sekarang juga. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani menyentuhnya. Yi Qian, kenapa kamu masih membela ibu dan anak ini? Jangan-jangan, kamu tertarik pada
barang bekas yang punya anak ini? Dan mau membesarkan anak haramnya juga? Jika ini tersebar, wajah keluarga Wen akan kamu permalukan habis-habisan. Kakak sepupu, kamu adalah pemegang kekuasaan di grup Wenjia. Kamu mau menikahi orang udik ini dan juga membesarkan anaknya? Jika ini tersebar, bagaimana keluarga Wen di kalangan sosial bisa mengangkat kepala lagi? Paman besar, bukankah begitu? Tuan muda keluarga Wen yang terhormat, yang bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Mengapa bisa menyukai orang kampungan seperti ini? Apalagi, dia adalah barang bekas yang punya anak. Bagaimana mungkin? Wanita seperti ini bahkan tidak pantas menjadi pelayan di rumah kita. Bagaimana Direktur Wen bisa menyukainya? Kalian hanya tahu menghina ibuku. Dasar anak durhaka, lihatlah masalah apa yang sudah kamu perbuat. Apa yang tertulis di sini? Saya tidak salah lihat kan? Wah, benar-benar sudah tua. Mata rabun ini makin parah saja. Bahkan huruf yang jelas pun tak bisa kulihat. Kamu, ambilkan kacamata bacaku. Baik, Tuan Besar. Paman besar, apalagi yang perlu dilihat? Semuanya sudah jelas. Aku mau melihat apa urusannya denganmu, hah? Di sini, belum saatnya kamu membuat kekacauan. Paman besar, kakak sepupu sendiri sudah mengaku, dua orang ini disewa untuk menipu paman, jadi paman jangan lagi berharap punya peluang keberuntungan. Minggir sana. Urusanku, bukan urusanmu. Orang tua ini benar-benar keras kepala, pantas saja dibodohi oleh ibu dan anak itu. Aduh, pesta yang begitu meriah, diobrak-abrik oleh ibu dan anak perempuan udik dari desa ini, benar-benar sial sekali. Kalian berdua penipu, masih mau masuk ke keluarga Wen? Coba kalian berkaca apa kalian pantas. Kata-kata kalian sudah keterlaluan. Kalian jaga perkataan kalian. Jangan asal menyiramkan air kotor ke orang lain. Kakak sepupu, kami ini justru sedang membantu kakak. Kakak adalah pewaris paman besar, pemegang kekuasaan, keluarga Wen di masa depan. Tentu saja, tidak bisa setiap hari bergaul dengan wanita seperti ini. Yiqian, kau bilang, wanita seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Kenapa kau malah terpikat oleh ibu dan anak dari desa ini yang berusaha menipu kita? Dan membuatmu begitu bingung tak karuan? Coba pikir, berapa banyak pria yang sudah dia goda? Bahkan ayah dari anaknya saja, dia tidak tahu siapa. Bagaimana mungkin dia pantas bersanding denganmu? Sebagai pewaris keluarga Wen? Diam. Tanpa bukti yang jelas, aku tidak akan mengizinkan kalian menjelekkannya. Apa yang kukatakan adalah kebenaran? Jika tidak percaya, panggil saja anggota keluarganya, dan hadapi secara langsung. Dasar anak tidak tahu diri. Kau pikir bersembunyi di rumah orang kaya bisa membuatku melepaskanmu begitu saja? Aku beritahu kau, meskipun kau bersembunyi sampai ujung dunia, aku tetap bisa menyeretmu keluar. Kalian orang jahat. Jangan terus mengganggu ibuku. Hei, dasar bocah kurang ajar. Beraninya melawan aku. Lihat saja, akan kuseret kau. Berani membuat keributan di wilayah keluarga Wen. Kalian memang sudah bosan hidup. Ayo. Seret dua pembuat onar ini keluar. Hei, tunggu. Anak tak tahu diri ini adalah putriku. Memangnya kenapa kalau aku memukulnya? Memangnya orang luar seperti kalian berhak ikut campur? Benar, anak beban ini memang pantas dipukuli. Atas dasar apa kalian melakukan ini? Hanya karena kau ibu tiriku, kau bisa memukulku sesuka hatimu dan menghancurkanku sesuka hatimu? Dasar anak tidak tahu diri yang keras kepala. Masih berani melawan aku. Lihat saja, jika hari ini aku tidak membuatmu tunduk dan memohon, aku tidak akan memakai nama keluargaku lagi. Lihat saja, hari ini aku akan memukulmu sampai kau tunduk, atau aku bukan aku. Kau berani memukul ibuku, kau benar-benar ingin celaka, ya? Nak, jangan gegabah. Melawan orang kaya secara langsung, kita tidak akan mendapat untung. Direktur Wen, Anda adalah tokoh besar. Saya tahu Anda berpengaruh dan berkuasa. Tapi saya menghukum putri saya sendiri. Ini urusan rumah tangga. Anda tidak bisa ikut campur, kan? Di wilayah keluarga Wen, kalian tidak berhak untuk berbuat onar. Lagi pula, hukum mana yang mengatakan bahwa ibu tiri bisa sembarangan memukul anak tirinya? Apa kau mau aku panggil pengacara dan memintanya datang ke sini untuk berdebat baik-baik denganmu dan melihat apakah ini benar-benar urusan rumah tangga atau kalian yang menindas orang lain? Direktur Wen, Anda melindunginya seperti ini? Jangan-jangan Anda mulai menaruh hati pada gadis tak berharga ini? Meskipun baru kenal 2 hari, tapi setiap kali melihat ibu dan anak itu menderita, hati saya terasa sakit.
Direktur Wen, karena Anda menyukainya, berikan saja kami sebuah villa besar. Benar, berikan kami villa besar. Villa besar? Kenapa? Karena wanita menjijikkan ini berutang villa pada kami. Anda menyukainya, tentu saja Anda harus melunasi utangnya. Jika Anda memberikan villa itu kepada saya akan mengambil keputusan untuk menjualnya kepada Anda. Dia akan menjadi milik Anda mulai sekarang. Anda bebas memukulinya, mencacinya, dan memperlakukannya sesuka Anda. Bagaimana? Benar, berikan kami villa itu. Kami akan memberikan dia. Dan juga yang kecil ini, semuanya untuk Anda. Beli satu, dapat satu. Murah, kan? Mereka adalah manusia hidup, dan juga keluarga kalian. Kalian bahkan memperjualbelikan mereka seperti barang dagangan. Benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Jangan banyak bicara lagi. Serahkan saja villa itu kepada kami. Kalau tidak, aku akan membawanya pergi sekarang untuk melunasi utang. Sejak kapan aku berutang villa pada kalian? 7 tahun lalu, kalau saja kamu tidak kabur, bagaimana mungkin apartemen mewah yang sudah kita dapatkan bisa hilang begitu saja? Kalian membuat kami menderita selama 7 tahun, memintamu membayar 1 set villa, itu sudah termasuk ringan. Betul. Jika kamu mau bersikap baik, cepat serahkan sekarang. Ini soal melunasi utang. 7 tahun lalu, jelas-jelas kamu yang menjilat Bos Kian, bertindak sesuka hati, dan mengambil rumah itu sebagai mahar. Kalian memaksa aku menikah dengannya. Kenapa sekarang seolah-olah aku yang berutang pada kalian? Aku juga manusia hidup, aku bukan milik kalian. Kenapa kalian memperjualbelikan aku seperti barang? Karena aku adalah kakakmu, loh. Menjual adik perempuan untuk mendapatkan mahar, agar kakak bisa menikahi istri, bukankah ini sudah sewajarnya? Benar, aku bahkan ibunya. Aku membesarkannya selama bertahun-tahun. Apa salahnya menerima mahar? Aku mencarikannya keluarga yang begitu kaya, tapi dia tidak menghargainya, malah kabur dan bercinta dengan pria liar. Melahirkan anak haram ini. Aku bukan anak haram. Kamu bohong. Kamu bahkan tidak tahu siapa ayah kandungmu. Masih berani bilang kamu bukan anak haram? Kamu memang anak haram. Aku punya ayah. Bebe bukan anak haram. Wekin, bagaimanapun juga Bebe adalah cucumu. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu? Kata-kata ini sudah kejam. Aku beritahu ya. Kalau kau tidak memberikan villa itu padaku, aku masih punya hal yang lebih buruk lagi. Sejak kecil sampai sekarang, setiap aku punya sedikit uang saja, selalu kau ambil, mana aku punya uang untuk membeli villa. Aku tidak peduli kau melakukan hal buruk atau bekerja di luar sana. Intinya, kau harus membelikan villa untuk kakak. Singkatnya, kamu harus membelikan kakakmu villa. Saya tidak menyangka ada kerabat seperti kalian di dunia ini, yang memaksa anak perempuan kalian sendiri, adik kalian sendiri, untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan menjual diri. Bahkan harimau buas tidak memakan anaknya sendiri. Kalian benar-benar lebih buruk dari binatang. Ibu masih punya aku. Bebe akan selalu melindungi ibu. Aku ibunya, aku sudah membesarkannya bertahun-tahun, apa itu tidak butuh biaya? Mengambil mahar saat menikahkan anak perempuan, itu adalah hal yang wajar. Katakan saja, villa ini, kamu akan memberikannya, atau tidak? Bukankah tadi kamu bilang, mahar itu adalah apartemen besar? Kenapa sekarang berubah menjadi villa besar? Apartemen besar 7 tahun lalu ini, dengan bunga yang menumpuk selama bertahun-tahun, tentu saja sudah menjadi villa. Bunga pinjaman riba pun tidak setinggi bungamu. Jangan keterlaluan. Dasar anak tak berguna. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun, memberimu makan, pakaian, dan kebutuhan hidup, bahkan menyekolahkanmu. Mana ada yang tidak butuh uang? Menurutku, meminta 1 set villa, itu masih kurang. Ibu membesarkanku. Sejak ibu menikah dengan ayahku, aku tidak pernah menjalani 1 hari pun dengan bahagia. Semua pekerjaan rumah aku kerjakan, harus mencari pekerjaan sampingan sendiri, untuk biaya sekolah. Sedangkan ibu selalu memukul atau memarahiku. Bagaimana ibu tega bilang ibu yang membesarkanku? Bagaimanapun, aku adalah ibumu. Kamu harus menuruti kata-kataku. Kalian benar-benar jahat sekali. Direktur Wen, jika Anda bersedia memberikan villa ini, maka Anda boleh memakiku, saya akan dengarkan. Tapi jika Anda tidak mau memberikan uang, jangan ikut campur urusan keluarga kami. Kalau tidak, saya akan menyebarkan bahwa Anda mempermainkan putri saya, tapi ingin mendapatkannya secara gratis. Keluarga Wen pasti akan kehilangan muka, kan? Kau mengancamku? Direktur Wen berlebihan. Kami masyarakat kecil seperti ini, mana berani mengancam orang kaya raya seperti Anda. Saya akan membawa ibu dan anak ini pergi sekarang, agar tidak mengganggu pesta Anda. Dasar kau anak nakal. Cepat ikut aku pulang. Bos Kian masih menunggumu. Meskipun kau melahirkan anak haram ini, sekarang sudah tidak bisa ditukar dengan apartemen besar, tapi untuk ditukar dengan mobil, masih lebih dari cukup. Ayo. 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 Lepaskan ibuku. Lupa pada anak kecil ini. Jika ini dibawa pulang dan mengumpulkan barang bekas, bisa menghasilkan uang juga, ya kan? Ayo. 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 Kulihat siapa yang berani menyentuhnya.
Direktur Wen, ini namanya Anda tidak masuk akal. Kami meminta Anda memberikan villa, tetapi Anda tidak mau. Saya ingin membawa putri saya pergi, tetapi Anda tidak mengizinkan. Dalam hidup ini, bagaimana mungkin kita bisa ingin ini dan itu? Betul. Entah berikan uang, atau jangan menghalangi jalan. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kau tutup mulut. Direktur Wen, orang sebesar Anda, hanya sebuah villa, itu hanya sesuatu yang sangat kecil. Lagi pula, Anda membeli yang besar, kami memberikan Anda yang kecil, pada akhirnya, Anda tetap untung. Swekin, kau tidak punya malu. Ibu tiri ini benar-benar jahat. Benar-benar tidak tahu malu. Kau, Bu, kita mengeluarkan uang untuk menyuruh ibu dan anak ini datang mencemarkan nama wanita ini dan menggagalkan pesta pengakuan keluarga. Tapi, ibu dan anak ini malah mendapat simpati semua orang. Apa jangan-jangan hasilnya tidak sesuai harapan? Mereka punya keluarga seperti itu? Itulah pencemaran nama baik terbesar baginya. Meskipun uang saya banyak, saya tidak akan menyia-nyiakannya untuk orang seperti kalian. kau, benda tak berguna, sudah punya bos besar seperti ini, malah membiarkan orang mengambil keuntungan tanpa memberi apapun. Lebih baik Bos Kian, Lepaskan. dia tidak keberatan mengeluarkan uang untukmu, pulang denganku. Ayo, Lepaskan aku. Cukup. Direktur Wen, jika Anda benar-benar tidak rela meninggalkan ibu dan anak itu, maka Anda harus menunjukkan niat baik, kan? Tenang saja, setelah kami mendapatkan villa itu, kami akan segera pergi. Villa itu milik kalian. Cepat enyah dari sini. Baik, kami akan segera pergi. pergi ya pergi saja. Tunggu. Tunggu. Setelah ini kau akan berada di bawah naungan Direktur Wen. Kau harus benar-benar patuh, mengerti? Aku tahu kau orang baik. Tapi ini urusan keluargaku. Seharusnya kau tidak perlu menanggung akibatnya. Kau. Dasar pembawa sial. Kau berani-beraninya merobek surat rumah mewah milikku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran tentang hukuman keluarga. Kau. Nak, kau kenapa? Ada apa? Jangan pura-pura kesakitan. Kita peras dia. Sakit. Sakit sekali. Dia memukul orang. Dia memukul orang. CEO besar memukul orang. Dia memukul orang. Hari ini, jika kau tidak memberi kami satu gedung, urusan ini tidak akan selesai. Baru saja itu hanya sebuah villa, sekarang sudah berubah menjadi satu gedung penuh. Mereka ini jauh lebih kejam dariku. Hei kalian berdua, jangan harap bisa memeras uang keluarga Wen dari kami. Jangan banyak bicara. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika berbuat kasar. Semakin besar kekacauan yang kalian buat di pesta penyambutan keluarga ini, semakin banyak uang yang akan kuberikan pada kalian. Bos, tenang saja. Pasti akan kami bereskan dengan sempurna. Tapi apapun yang terjadi, kalian tidak boleh membocorkan rahasia kita. Baik-baik, Bos. Wah, nak. Paman, lihatlah bagaimana pesta pengakuan keluarga yang seharusnya berjalan lancar hari ini dihancurkan oleh mereka. Mereka benar-benar mempermalukan keluarga Wen. Benar. Lihatlah. Permintaan uang mereka semakin banyak. Menurutku, mereka sekeluarga, bersekongkol untuk berakting, hanya ingin menipu uang kita. Seret mereka semua keluar, seret mereka ke kantor polisi, terutama ibu dan anak ini. Kenapa ibu selalu menyudutkan ibu dan anak itu? Yi Qian, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Diam semuanya. Paman, Anda baik-baik saja? Ayah, Anda masih baik-baik saja? Cepat seret mereka semua keluar dari sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Sepupu, Paman sudah jatuh sakit karena ulahmu. Anda masih sempat-sempatnya mengurus mereka? Usir mereka jauh-jauh dari sini. Lepaskan aku. Tuan, ini kacamata Anda. Baby,
kandungku. Jangan pergi. Paman, sudah jam berapa sekarang? Anda masih sempat melihat ini? Anak liar itu sama sekali bukan cucu kandung Anda. Saat ini, yang lebih penting adalah menjaga kesehatan Anda sendiri. Enyah kau, anjing licik tak tahu diri. Kakak, kenapa Anda memukul Dingshu? Kau juga Enyah. Bei, cucu kandungku, cepat kejar dia kembali untukku. Ayah, aku yang salah. Karena menyewa Bebe untuk berakting, sandiwara ini harus berakhir. Oh, kau anak durhaka. Kau bahkan tidak mau mengakui putri kandungmu sendiri. Kau pria brengsek. Ayah, apa ayah keliru? Bagaimana mungkin Bebe adalah putri kandungku? Lihat, buka matamu lebar-lebar, lihatlah dengan saksama. Bebe benar-benar putri kandungku. Dasar pria brengsek, kau bahkan tidak mau mengakui putri kandungmu sendiri dan membiarkannya diganggu oleh orang lain. Apakah kau masih manusia? Ibu, apa yang mereka bicarakan? Apalagi yang bisa mereka bicarakan? Pasti mereka sudah melihat laporan tes DNA. Dia tahu Bebe, bukan cucu kandungnya. Dia pasti menanya Yechian. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah laporan tes ini salah? Sama sekali tidak mungkin salah. Kakak sepupu, ini saya dan ibu saya mengambil rambut Anda dan gadis kecil itu dan melakukan tes sendiri di rumah sakit. Laporan ini diberikan langsung oleh Dr. Wu, tidak mungkin ada kesalahan. Benar, kakak ipar, laporan ini pasti asli. Jika ini palsu, saya, Wen Dingshu, semoga keturunan saya punah. Ya, saya juga bersaksi, laporan tes ini asli. Dengar itu, ini asli. Cepat kejar kembali cucu saya, cepat. Baik. Paman besar, laporan tes ini sudah ada di sini, mengapa Paman masih mendengarkan omong kosongnya? Anak haram itu bukan cucu kandung Paman. Laporan ini, sudah kamu lihat? Apa perlu dilihat lagi? Bagaimana mungkin? Sini saya lihat. Kandung? Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak ipar, laporan ini pasti palsu. Ya, laporan ini pasti palsu. Barusan, siapa yang bersumpah di depan langit bahwa itu asli? Jika tidak, semoga keturunannya punah. Kamu berani membohongi saya? Kakak ipar, dengarkan penjelasan kami. Saya dengarkan penjelasanmu. Kamu orang jahat ini. Ayo, usir dua orang terkutuk. Ini keluar. Kakak sulung, jangan. Kakak sulung, dengarkan penjelasan kami. Paman sulung, dengarkan penjelasan kami. Paman sulung, dengarkan penjelasan kami. Aduh. Bebe, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Semua salahmu, dasar perempuan tidak tahu malu. Karena kamu aku tidak bisa mendapatkan villa itu. Ayo kita pergi. Bu, ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kejar terus. Lujia, Bebe, kalian ada di mana? Ada apa, Bebe? Apakah tanganmu terluka karena teriris? Biar kulihat. Mama, jangan khawatir. Bebe tidak terluka. Bebe hanya merindukan ayah. Mama, apakah benar ayah seburuk yang mereka katakan? Orang jahat dan tidak menginginkan kami lagi? Tolong bantu saya lagi. Saya mohon. Ayah Bebe adalah ayah yang paling tampan dan paling baik di dunia ini. Dia berada di kota besar, mencari uang untuk membelikan rumah Bebe. Begitu dia berhasil, dia akan datang menjemput Bebe. Bebe tidak butuh rumah besar. Bebe mudah dirawat, kok. Bebe hanya ingin bersama ayah dan mama. Mama, bisakah mama meminta ayah untuk segera pulang? Baik. Mama akan memberitahunya. Direktur Wen, Anda belum makan seharian. Apakah Anda ingin makan di sini? Tidak perlu. Ibu tiri dan saudara tiri Xiao Jia. Mereka semua adalah orang-orang yang tidak baik. Saya baru bisa tenang jika sudah menemukan Xiao Jia dan Bebe lebih cepat. Gadis jalang itu, kemana sebenarnya dia lari? Begitu aku menangkapnya, aku harus memberinya pelajaran. Aduh, Mama jangan begitu. Bos Kian menawarkannya sebuah apartemen besar seluas lebih dari 200 meter persegi untuk ditukarkan dengannya. Tak disangka, adik tiriku yang murahan ini sudah menjadi barang bekas, tapi masih ada saja yang mau padanya. Nona manis,
Aduh. Halo? Permisi. Apa Anda tahu kemana perginya Lujia yang tinggal di sini? Lujia, Ya, benar. Lujia? Apa Anda tahu kemana dia pergi? Lujia, Lujia ya. Dia pindah menikah ke Xian Baiyun. Sepertinya hari ini ada resepsi pernikahannya. Jalan? Lepaskan aku. Lepaskan ibuku. Hari ini adalah hari bahagiaku. Semuanya, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Semua biaya. Bos Qian yang bayar. Oke. Pengantin wanita ini benar-benar cantik, sangat serasi dengan Bos Qian. Selamat, selamat. Xiao Jie ini benar-benar beruntung. Meskipun membawa seorang anak, dia masih bisa menikah dengan pria sebaik Bos Qian. Ci, kalau kalian suka, menikahlah sendiri dengannya. Kenapa kalian memaksa ibuku menikah dengannya? Sudah ditemukan nomor telepon Suekin dan Baichi? Sudah kuperintahkan. Direktur Wen sudah didapatkan. Cepat, telepon mereka. Halo, siapa ini? Saya Wen Yiqian. Kalian bawa Lujia dan Beibei kemana? Saya peringatkan kalian. Jika mereka kurang sehelai rambut pun, saya tidak akan memaafkan kalian. Apartemen lantai tunggal. Apartemen lantai tunggal. Ya, apartemen lantai tunggal. Seluas lebih dari 200 meter persegi. Kamu. Cepat lagi. Minta tim medis juga ikut. Kau siapa? Berani menendangku? Kau mencari masalah, ya? Hubungi tim medis. Apa kau baik-baik saja? Serang dia. Hati-hati. Kau jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan lapor polisi. Gawat-gawat. Direktur Wen benar-benar tertarik pada perempuan jalang itu. Sekarang dia dan anak haram itu terluka parah. Direktur Wen pasti akan sangat marah padaku. Aduh, Bu. Ibu bodoh ya. Jangan lupa, Ibu adalah ibu angkat Lujia, aku adalah kakak angkat Lujia. Jika Direktur Wen benar-benar menyukainya, kita akan menjadi ibu mertua dan adik ipar resmi grup Wen. Ayo pergi. Kau tidak bisa pergi. Lujia adalah istriku. Kau tidak bisa membawanya pergi. Kau tidak tahu malu ya? Tingkah laku macam apa itu? Berani merebut istri Direktur Wen? Direktur Wen, Anda tenang saja. Aku hanya mengakui Anda sebagai menantuku. Direktur Wen, aku juga hanya mengakui Anda sebagai iparku. Belum mendaftar pernikahan dan belum berbulan madu. Atas dasar apa kau bilang adikku istrimu? Cepat lepaskan dia. Cepat beri jalan untuk Direktur Wen. Istriku, aku sungguh mencintaimu. Istriku, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Istriku, Jangan mengada-ada. Lepaskan tangan saya. Jangan sampai menunda putri dan menantu saya pergi ke rumah sakit. Lepaskan. Lepaskan dia. Ayo. Nak, awasi dia. Saya akan menyusul adik iparmu. Baik. Menantu, tunggu saya. Tunggu saya. Beibei? Bagaimana keadaan menantu dan Beibei saya? Beibei sudah dibawa ke rumah sakit. Siapa? Siapa yang berani menyentuh cucu dan menantu dari Wen Shenting? Semua itu karena bajingan Tianshan. Dia ingin memaksa putri saya menikah dengannya. Dia telah merusak putri dan cucu saya. Suekin, bagaimana kamu masih berani bicara seperti itu? Bukankah kamu yang mengambil keuntungan, lalu menjual saya kepadanya? Kamu bicara omong kosong. Anakku yang baik, mana mungkin ibu tega menjualmu?
Semua ini karena dipaksa oleh bajingan Qianshan itu. Apa kamu lupa? Saat dia ingin melecehkanmu, bukankah ibu yang menyelamatkanmu? Direktur Wen, saya sudah melakukan apa yang Anda katakan, menyerahkan gadis ini utuh kepadamu. Saya jamin, sisilan Qianshan itu belum menyentuhnya. Orang-orang, bawa Shueqin, Bai Qi, serta Qianshan dan bawahannya, semuanya serahkan ke kantor polisi. Kami grup Wen tidak akan memaafkan kalian. Tenang saja, Bei Bei akan baik-baik saja. Maafkan aku terlambat datang. Direktur Wen, Anda mau datang menyelamatkan kami. Aku sudah sangat bersyukur. Apa aku malah merepotkan Anda lagi, Direktur Wen? Aku mohon padamu, asalkan kamu bisa membawa Bei Bei ke rumah sakit, setelah ini aku pasti tidak akan lagi. Maafkan aku, Xiao Jia. Sebenarnya aku adalah ayah kandung Bei Bei. Aku tidak menjaga kalian dengan baik. Itu salahku. Tenang saja, Jia Jia. Mulai sekarang, aku akan melindungi kamu dan Bei Bei dengan baik. Tuan Besar, Bei Bei baik-baik saja, dia akan segera sadar. Ini semua salahmu? Karena tidak segera mengakui mereka, sampai mereka menderita begitu banyak. Direktur Wen, kalian, benarkah tidak salah orang? Aku hanyalah seorang wanita desa. Xiao Jia, apakah kamu benar-benar melupakanku? 7 tahun yang lalu, desa Shanshui, saat hujan. Tolong aku mohon. Di dalam mobil. Itu kamu? Ya, itu aku. Aku benar-benar ayah kandung Bei Bei. Jadi, apakah kamu bersedia menerimaku? Maukah kamu menerimaku? Bei Bei, kamu sudah punya ayah sekarang. Ayah, Iya Bei Bei, aku adalah ayah kandungmu. Bei Bei, aku kakekmu, kakek kandungmu. kakek, Aduh, cucu kesayanganku. Setelah menderita begitu banyak, kakek berjanji padamu, mulai sekarang di seluruh dunia, tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu. Dan juga di seluruh dunia, semua hal terbaik kakek akan memberikannya padamu. Mulai sekarang kakek akan melindungimu. Ibu, apakah kita sudah mati? Kenapa aku ada di dalam mimpi Bei Bei? Bei Bei tidak sedang bermimpi. Bei Bei benar-benar sudah punya ayah. Dan juga kakek, Kakek, Bei Bei. ayah, ibu, kita punya rumah. Kita punya rumah. Iya. Xiao Jia. Kita punya rumah. Oper ke kakek. Aku pulang, Bei Bei. Bei Bei, ayah sudah pulang. Ayah, Aduh, Tuan Besar, sejak Nyonya muda kembali, bersama dengan Nona kecil, raut wajah Anda sungguh jauh lebih baik. Anda bahkan tidak perlu lagi tongkat, dan masih bisa menemani Nona kecil bermain bola, dan bermain kereta-keretaan. Tentu saja. Saya sudah menunggu lama sekali. Baru sekarang saya berhasil menantikan Yikian pulang bersama istri dan anaknya. Rupanya saya juga harus segera pulang, dan berbicara serius dengan anak saya yang tidak becus itu, agar dia cepat-cepat mencari menantu perempuan. Kamu tidak akan bisa menyusul saya. Saya sebentar lagi akan punya cucu laki-laki yang manis. Ayah, jangan pamer terus. Bei Bei baru kembali kurang dari setahun. Seluruh Jiangcheng sudah tahu ayah punya cucu perempuan. Memangnya saya pamer apa? Mereka ingin pamer, tapi belum punya. Ayah, setelah saya melahirkan kali ini, ayah bisa membawa 3 anak untuk pamer. Dokter bilang, yang ini, kembar. Selamat, Tuan Besar. Dengar itu, kembar. Bagus. Xiao Jia, kamu adalah pahlawan terbesar di keluarga Wen. Kamu mau apa? Katakan pada ayah. Ayah akan membelikan semuanya. Mama, biar aku bantu pegangi. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Ya, Ayah sudah membeli terlalu banyak. Sekarang saya hanya berharap keluarga kita sehat selalu dan berkumpul bersama, itu sudah cukup.